Intinya semua hal adalah bisa dipelajari. Semua mata pelajaran di sekolah bisa dipelajari. Ya kasarnya buat apa sih sekolah gitu ya kalau kita tidak mau belajar? Ya buat apa gitu ya? Buang-buang waktu ya sudah. Pergi ke kebun udah nyangkul aja lah. Ini bukan merendahkan mencangkul dan lain-lain, bukan. Itu juga sebenarnya ya baik juga. Jangan sampai kita sekolah merendahkan petani dan lain-lain. Itu baik juga gitu ya. Tapi kalau kita bisa lebih baik, ya kenapa tidak gitu ya. Misalnya sekarang ini usia sekolah, baiknya bertani atau belajar sih? Menurut saya sih baiknya belajar gitu ya. Kayak gitu. Kecuali keadaan-keadaan tertentu yang mendesak lah. Nah itu jadi harus tetap semangat belajar. Bagaimana supaya tetap semangat belajar? Ya kita lihatlah, misalnya guru-guru kita mungkin sudah sarjana dan lain-lain. Itu dari mana? Karena mereka belajar gitu ya. Nggak ada istilah, oh dia malas-malasan tuh pas kuliah, malas-malasan tuh pas sekolah. Akhirnya dia sarjana aja. Nah, nggak bisa ya. Jadi pasti mereka ada usaha. Usahanya diantaranya adalah belajar dengan giat gitu ya. Seperti itu. Nah kemudian tips sukses untuk masa SMA atau SMK sederajat selama 3 tahun yaitu kerjakan tugas-tugas ya. Jadi tugas apapun dari guru kerjakan, jangan dianggap sepele. Mungkin gampang sekali itu tugas, misalnya kan sekali klik di Google udah selesai semua. Akhirnya sudah mungkin ada yang berpikiran ngapain sih guru ini tugas seperti ini. Nah kalau semua tugas dari guru-guru itu kita sepelekan seperti itu, akhirnya numpuk tidak selesai dan kita ditagih-tagih terus, ini mana tugas lu gitu kan, kata teman dan lain-lain, kata guru dan lain-lain, akhirnya nilai jelek gitu ya. Jadi kerjakan tugas, jangan pernah menyepelekannya ya, tetap hargai guru gitu ya, karena salah satu kunci sukses ya patuhi guru gitu ya, seperti itu. Nah terkait tugas ini memang menarik, silahkan tugas nyontek gitu ya, tapi kalaupun nyontek ya kita harus paham gitu ya. Misalnya sekarang terkait sejarah gitu ya, tugasnya apa sih? Oh mungkin terkait perjuangan perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan. Ya sudah kita kerjakan, kamu nyontek silakan nyontek, tapi tahu gitu jawaban-jawaban, titik komanya itu tahu udah jawaban itu, paham gitu ya, sehingga pas ujian ya kita bisa gitu ya, meskipun nyontek dan lain-lain gitu ya. Usahakan kerjakan sendiri ataupun kalau dilakukan kerjasama ya kita harus tahu gitu ya, dari pengerjaan tugas itu apa saja sih yang dikerjain secara kerjasama, itu harus tahu semua. Itu namanya mengerjakan tugas secara sungguh-sungguh. Tapi kalau mengerjakan tugas tidak sungguh-sungguh ya sudah, misalnya kerja kelompok ya sudah, kerjain sama teman-teman saja, kita santai-santai aja gitu ya. Mungkin ke teman raktir gorengan atau apa, ya sudah lu kerjain, gua naktir gorengan aja deh buat lu, tapi tidak belajar. Nah itu tidak baik juga gitu ya. Jadi kerja kelompok itu kita harus tahu semua yang dikerjakan teman-teman apa saja dan kita paham gitu ya. Nah itu namanya kerjakan tugas dengan baik, dan insya Allah kalau seperti itu nilai kita bagus. Kadang saya melihat gitu ya fenomena anak SMK atau SMA atau sederajat yang ketika sekolahnya itu saya mau pakai baju sekolah putih abu tapi mau kelihatan gaya ini sama teman-teman, pokoknya belajar itu ini nomor sekian lah, yang penting gua kelihatan gaya kayak artis lah, mungkin kayak gitu ya. Nah jangan lupa, bergaya itu tidak hanya dilihat dari seberapa mahal pakaian, tidak dilihat dari situ justru gitu ya. Tapi orang lain akan melihat kita ini bergaya, berkelas, high class gitu ya. Ya dari ini kita, dari otak kita gitu ya. Mungkin bajunya ala kadarnya, mungkin mohon maaf ya, tidak semua siswa SMA atau SMK ini mampu orang tuanya. Jadi mungkin punya baju juga hanya cuma satu seragam putih abu gitu ya, atau punya dua itu saja gitu ya. Sepatu pun yang murah-murah gitu, tidak masalah, yang penting ini kita, kalau kita ininya mantap
misalnya tugas semua dikerjakan dengan bagus, semua pelajaran kita mengerti gitu ya. Bahkan kasus saya pagi-pagi itu kalau ada PR pagi-pagi di kelas itu teman-teman tuh nanya, weh gimana itu PR, nyontek dong. Saya silahkan aja nyontek, tinggal kasih nih buku saya hasil kerjakan saya, pada nyontek tuh. Nah kalau sudah posisi gitu, berarti ini kita bagus gitu ya. Ada juga yang bergaya pakaian mahal itu ini, tapi malas-malasan belajar. Ya buat apa? Ada beberapa teman saya dan mungkin di sekolahan lain juga seperti itu, SMA-nya ya. Selama 3 tahun belajar malas-malasan dan lain-lain, ya wallahu alam lah. Sekarang jadi apa gitu ya. Yang jelas satu saja yang kita pegang. Kalau belajar giat, pasti dia sukses. Kalau tidak giat, ya kebalikannya gitu ya. Seperti itu. Kemudian terkait bergaya seperti itu, lebih baik kita bergaya dari isi kepala gitu ya, daripada bergaya petantang-petantang nggak jelas. Itu bukan gaya, justru itu mencelakakan kita. Atau silahkan penampilan mau oke nih, tapi jangan lupa ini juga harus lebih oke dari penampilan gitu ya. Karena kadang masa SMA ini masa pubertas gitu ya, maulah kelihatan gaya, necis dan lain-lain, tapi ini harus lebih necis, isi kepala harus lebih keren gitu ya kalau kamu mau eksis gitu ya, bagi sekolah, selama sekolah itu ataupun setelah lulus sekolah kayak gitu ya. Kemudian ini tak kalah penting, hindari pacaran. Buat apa sih pacaran? Apakah mau kalian ini nikah semasa masa SMA itu? Pacaran itu buat orang-orang yang sudah dewasa, nikah lah. Wah nanti saya dibilang jomblo dong, bodoh amat. Yang penting nilai bagus, ini bagus. Justru dengan pacaran, waktu habis, pola pikir kalian terganggu. Waktu habis yang mungkin melayani pacar lah, yang WA, nelpon dan lain-lain. Atau minta tolong anterin ke pasar lah, minta tolongin anterin ke sekolah lah, ribet banget. Itu dilakukan hanya gara-gara takut dikatakan jomblo. Aduh, kagak banget deh. Coba kalau nggak punya pacar, lu belajar baik-baik, nilai lu baik, oh tiap semester senang, oh nilai gua baik. Kemudian pas istirahat lu semaunya, mau jam berapa sampai jam berapa, nggak ada yang ganggu. Kalaupun orang tua mungkin ngebangunin itu ini, bilang aja, oh maaf pak, umi, bapak, saya lagi istirahat nih gitu ya, karena tadi habis belajar atau apa, bisa gitu. Tapi kalau saya lihat yang pacaran, kayaknya nggak tenang hidupnya gitu ya. Adapun dia nganterin pacar itu ini, nggak ada nilai pahalanya, malah ngumpulin dosa gitu ya. Secara agama saya Islam gitu ya, ya itu nambah-nambah dosa. Kalau sudah dosa, mata pelajaran masuk sini susah gitu ya. Jadi kita mau bergaya pakai ini pun, bergaya pakai nilai pun susah juga gitu ya. Jadi nauzubillah ya, hindari itu pacaran, karena nggak guna. Buat apa? Ada masanya. Kalau sudah lulus sarjana siap nikah, silakan carilah itu calon istri atau calon suami gitu ya oleh kalian. Kalau belum siap nikah, buat apa? Banyak kasus yang merugikan gitu ya. Kasihan orang tua kita. Kemudian nah ada juga ya, jadi ada perkataan bahwa oh saya kan nanti mau nyenangin orang tua kalau sudah kerja gitu ya, sudah sukses. Ada kata-kata, oh saya mau menyenangin orang tua kan kalau sudah sekolah, sudah sukses itu kan, sudah lulus. Jadi menyenangkan orang tua itu diantaranya dari nilai-nilai kalian di sekolah yang bagus. Itu sudah menyenangkan orang tua. Jadi orang tua itu nggak perlu dikasih uang, ditraktir, nggak perlu. Nilai lu bagus, sikap kalian ke orang tua juga bagus, itu sudah cukup gitu ya sebagai usaha untuk menyenangkan orang tua. Lebih dari itu, setelah kerja dan lain-lain, mungkin kita ngirimin duit lah dan lain-lain, itu lebih bagus lagi gitu ya. Tapi selama sekolah,
harus nyenangin orang tua, diantaranya dengan lihatkan bahwa nilaimu bagus. Selain nilai, ya kita bantu kerjaan orang tua yang bisa dibantu, mungkin di rumah apa yang bisa dikerjakan gitu ya. Nah, kalau orang tua sudah senang dengan kita semasa SMA nih, kita mau main kemanapun pasti ya didukung. Misalnya, oh Pak, saya mau naik gunung nih sama teman-teman pas waktu libur, pasti dengan mudah, oh berapa itu duitnya untuk naik gunung nih, kasih dengan senang hati. Tapi kita juga harus itu tadi, perlihatkan bahwa kita ini adalah anak yang rajin belajar selama sekolah. Pasti mau minta HP baru dan lain-lain akan dikasih. Kasus saya, mau minta uang berapapun dikasih. Tapi saya mikir, oh kalau minta uang banyak seperti ini, kira-kira memberatkan orang tua atau tidak? Gua apa sih keperluannya? Mungkin bayar SPP, mungkin beli pulsa berapa sih? Nah, kalaupun ada pulsa atau ada kuota, ya bisa nggak menghemat nih? Kalau gua menghemat nih kuota, pasti orang tua gua senang. Nah, meskipun itu tidak diketahui orang tua, tapi kita ada niat untuk menyenangkan orang tua dari menghemat kuota dan lain-lain, itu sudah top. Ininya sudah bagus gitu ya. Membuat orang tua senang, dan hal-hal seperti itulah merupakan prestasi. Dan itu prestasi-prestasi kecil, kalau ditumpuk prestasi kecil ini menjadi prestasi besar. Prestasi besar ya diantaranya, oh ternyata dia jadi orang sukses dan lain-lain gitu ya. Jadi nggak ada istilah menyenangkan orang tua nanti setelah lulus. Sekarang minta aja sepuasnya, nggak ada istilah itu, salah gitu ya. Ini senangkan orang tua dari sejak SMA inilah gitu ya. Oke, jadi itu ya. Yang jelas 3 tahun tidak lama, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Tiap semester harus dapat nilai baik, semester berikutnya lebih baik lagi, semester berikutnya lebih baik lagi. Kalau sudah nilai-nilai rapot kita baik, insya Allah melanjutkan kuliah dari SMA atau kerja pun sekalipun, kita tidak akan menyesal. Justru kita akan bangga gitu ya. Ingat bahwa nilai-nilai kita yang tertulis di rapot, di ijazah dan lain-lain, itu tidak bisa diulang kembali gitu ya. Jadi perbaiki, siapkan dari sekarang dalam masa 3 tahun ini. Oke, dari situ semoga kita sukses bisa menyiapkan menjadi generasi yang berhasil gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum.